Shalom buat kita sekalian, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, sudah masuk di bulan yang baru. Kita mengalami masing-masing, ada banyak hal yang berubah secara tatanan. Di mana perubahan yang nyaman, ada perubahan yang membuat kita menjadi tidak nyaman. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan dengan title judulnya Api yang Menghanguskan. Dari Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-29 akan menjadi acuan ayat kita pada pertemuan ibadah saat ini. Dan tentunya disiapkan juga roti dan anggur perjamuan kudus kita karena akan terus dilanjutkan nanti setelah firman Tuhan disampaikan. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ada 3 perkara pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pesan tentang iman dan goncangan dalam perjanjian lama itu terjadi. Kemudian berlanjut iman dan goncangan dalam perjanjian baru pun terjadi. Dan luar biasanya iman dan goncangan terjadi sampai pada akhirnya. Sampai kepada masa kita sekarang. Nah, Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Bahwa ini narasi yang membawa kita kepada sebuah pemahaman dari sejarah dan berlangsungnya sampai dengan masa kini di mana Anda dan saya hidup, yang mana dibukakan dari ayat 18 tentang bagaimana kondisi dari perjanjian lama yang sangat mengerikan, dari apa yang Tuhan perintah, bagaimana Tuhan mengatur, tapi sesungguhnya ini yang terjadi. Untuk menjaga orang percaya, ya, di dalam perjanjian lama, Tuhan membuat aturan. Dalam perjanjian baru, Tuhan membuat materai kepemilikan. Nah, sampai sekarang, Tuhan masih terus menjaga orang percaya dengan imannya. Dengan menggoncangkan sistem tatanan dunia. Nah, oleh karena itu, yang pertama tentang iman dan goncangan dalam perjanjian lama, ya, apa yang kita baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 itu ada di dalam catatan Keluaran 19 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ya. Ada 2 referensi ayat tentang Ibrani 12 ayat 18 sampai 21. Dari Keluaran 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung. Pelan-pelan ya, dibayangkan masuk di dalam imajinasi ini sebetulnya bukan mengimajinasi yang tidak ada, tapi ini yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Anda masuk kepada gambarannya. Terbit fajar, ada guru, ada kilat, ada awan padat di atas gunung. Kemudian ada bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung.
Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ini bukan hanya orang yang gemetar ya, gunung-gunungnya juga gemetar. Bunyi sangkakala kian lama, kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus, mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Di sana Tuhan sampaikan apa yang Musa harus sampaikan. Kurang lebih disebutkan begini, peringatkan kepada bangsa itu. Mereka kalau mau cari Tuhan yang betul. Jangan cuma sekedar pengen tahu. Kalau cuma sekedar pengen tahu, yang ada jelas pasti nanti mereka akan terkena masalah. Keluaran 19 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata. Ya, sambil batasnya dibuat, sambil ngomong. Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung. Wow. Kita mulai dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 21 yang di sana disebutkan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ibrani 12 ayat 18 sampai 21 yang kita buka baca terlebih dahulu tadi, dibukakan referensinya dari Keluaran 19, di mana ini situasi aslinya dulu kayak begini. Nah, penulis surat Ibrani itu memberi pesan, ya, di mana Tuhan mengilhamkan, lalu kemudian pesan ini sampai kepada orang percaya bahwa dulu tuh gak mudah loh, ya, untuk terhubung dengan Tuhan. Gak seperti sekarang. Tidak hanya zamannya, tapi polanya berubah. Ya, di mana goncangan terjadi. Karena dari sekian ratus tahun, 400 tahun lebih, sebagai budak, pembuat ter dan aspal, yang kemudian Tuhan bawa keluar, nggak punya apa-apa. Namanya budak, tapi Tuhan buat. Ya, ketika Tuhan buat, mereka menjadi kaya ketika mereka keluar dari sana. Karena Tuhan buat belas kasihan ada pada orang Mesir. Mereka nggak keluar dengan kekurangan, mereka keluar dengan kondisi kaya raya. Dalam perjalanannya, masalahnya memang mereka udah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Sampai akhirnya dalam perjalanan, menuju kepada tempat yang harusnya mereka tempati. Ada banyak hal yang harus diubahkan dari pola-pola sistem tatanan mereka. Yang mana sistem tatanan kehidupan ini terhubung dengan urusan hubungan mereka dengan Tuhan. Dan ini rupanya menjadi goncangan. Nah, kemudian pesan ini berlanjut di Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27.
Saya akan bacakan sampai dengan ayat 24, nanti lanjut lagi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di bawah narasinya dari perjanjian lama tuh saya seperti ini. Ada aturan-aturan yang mengikat. Semuanya ribet. Di mana sistemnya berubah. Polanya juga berubah. Namun makin ke sini, Tuhan yang berperkara. Yang kemudian ada pengantara di perjanjian yang baru. Lalu kemudian ayat yang ke-25 selanjutnya sampai 27 tertulis, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Iman dan goncangan dalam perjanjian baru berlanjut. Ya. Di mana referensi-referensi ayatnya diantaranya ada di dalam Kejadian pasal 4, di Keluaran 20, di Hagai 2 ayat 7-8. Di mana Kejadian 4 ayat yang ke-10 tertulis firman-Nya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ayat yang kita baca tadi mengatakan Yesus pengantara perjanjian baru, di mana darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena ini bukan darah tuntutan, tetapi justru menjadi darah penghapusan dosa. Keluaran 20 ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Apalagi yang mau diragukan, Allah sudah berfirman. Apalagi yang mau dipertanyakan, karena firman-Nya sudah terucapkan. Hagai 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 tertulis demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 adalah sebuah pesan yang secara konteks terjadi juga pada masa itu, dan juga secara konteks adalah nubuatan masuk di 2000 tahun berikutnya, yaitu di masa sekarang Anda dan saya. Nah, Yesus pengantara perjanjian yang baru. Karena itu jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Di mana ungkapan satu kali lagi, Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, menarik adalah begini, ungkapan satu kali lagi mengacu kepada sebuah perubahan. Perubahan pada apa? Bukan perubahan pada siapa. Pelan-pelan saya mau kita teliti memperhatikan ini. Karena seringkali Ibrani 12 ini
Ya, nanti di ayat 28 sampai 29 ayatnya dicomot, lalu kemudian dicocok logikan dengan kehidupan seorang percaya yang tergoncang. Ingat, Tuhan tidak tertarik menggoncang hidup Anda dan saya. Yang Tuhan goncang adalah apa, bukan siapa. Nah, apa yang Tuhan goncang itu adalah sistem tatanan dunia. Bukan siapa, tetapi apa. Anda akan lihat nanti dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29, cross check sendiri silahkan. Teks bahasa Yunaninya lebih terkoneksi, terwakili pengertiannya dari versi King James. Ya. Karena dalam Alkitab bahasa Indonesia itu seolah memang entah bagaimana yang baca sebetulnya udah jelas, tapi lebih mengacu ke narasinya kepada pribadi. Ya. Padahal ini kepada apa, bukan kepada siapa. Nah, goncangan itu dijadikan supaya tinggal tetap. Sekali lagi, apa yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, bukan siapa, namun apa. Ya. Nah, yang terakhir tentang iman dan goncangan sampai akhir. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wow, itu judul kita pada kesempatan ini. Api yang menghanguskan. Ingat, sasarannya bukan siapa, tetapi apa. Ya. Nah, bicara tentang iman dan goncangan sampai akhir, ini konsekuensi. Ya. Karena Tuhan tidak hanya sekedar omong, tapi perkataan ini dia ikat sebagai janji. Ya. Di mana dia menjanjikan, ya. Di mana goncangan sekali lagi, maksudnya sekali lagi, ini bicara tentang satu masa lagi, yang terakhir ini. Ya. Di Ulangan 4 ayatnya yang ke-24, di sana terwakili. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Wow. Cemburu ya, yang ditujukan bukan kepada orang percaya. Cemburu yang Tuhan tujukan kepada tatanan dunia. Maka dari itu, goncangan itu terjadi pada apa? Bukan sasarannya siapa. Nah, perjinahan rohani itu membangkitkan cemburu Allah. Ya, di mana segala aktivitas dan godaan tentang pergi mencari Allah lain itu akan memancing murka dan cemburu Allah. Fakta bahwa kecemburuan Allah banyak sekali kita dapati dari kisah-kisah yang dicatat di dalam Alkitab. Transcendence Allah maksudnya ialah untuk menjelaskan bahwa kemahakuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh kegagalan umatnya. Karena dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab gagal banyak, tapi rancangan Tuhan gak pernah gagal. Bahkan kemahakuasaannya tidak dibatasi oleh kegagalan umatnya. Abraham beberapa kali gagal. Ya. Ketika Tuhan bilang nanti begini, nanti begitu, ya ada hal-hal yang dia aminkan. Tetapi ketika tatanan-tatanan pada umumnya ditabrak, yaitu membuat mereka akhirnya menjadi main akal-akalan dengan Tuhan. Sekian belas tahun Tuhan gak bicara kepada Abraham. Ada situasi-situasi yang kalau secara narasi kita melihat ini gagal, tapi ternyata tidak. Itu tetap berlanjut. Ya. Allah dengan kasih setianya, ya Abraham dengan responnya kepada Tuhan. Ya walaupun banyak sekali, bahkan orang yang datanya paling banyak, bagaimana orang itu jatuh sebanyak dia berdiri, Daud orangnya. Ya. Saya bukan
sedang gembar-gemborkan mari jatuh dalam dosa dan Anda masih bisa berdiri, bukan itu yang mau disampaikan pesannya. Tetapi orang-orang yang terikat dengan Tuhan, ya, sekalipun mereka berada pada kekeliruan pengambilan keputusan, kemahakekuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh kegagalan umatnya. Nah, cemburu dalam bahasa Ibrani itu punya makna menyala. Warnanya merah yang kelihatan pada wajah seseorang yang diliputi perasaan membara. Ya. Perasaan yang gak senang terhadap seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sendiri. Maka itu ini konsentrasinya apa, bukan siapa. Nah, Alkitab memakai kata negatif, cemburu atau dengki di sini sebagai gambaran tanggung jawab umat percaya bahwa mereka, Anda dan saya tidak boleh memalingkan diri kepada apa, ya, si apa tadi yang kemudian memancing atau membuat Allah bersikap. Nah, Alkitab dengan jelas menggambarkan bagaimana konteks tentang mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Nah, untuk menggambarkan tuntutan kesetiaan umat Allah ini, dipakailah kata cemburu. Nah, sebab Allah yang esa, sifat kesuciannya menuntut haknya sebagai satu-satunya Allah yang boleh disembah. Dan dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada berhala. Nah, saya sudah sampaikan tadi di awal, sistem tatanan dunia. Kejadian pasalnya yang ke-26, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkan jalan nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapat di situ mata air yang membual-bual airnya. Ketika zaman Abraham ini ditutup, lalu kemudian beralih ke zamannya Ishak, ini dibuka kembali. Ya. Filistin di dalam konteks ini, ya, saya mencoba untuk membawa kita masuk melihat secara komprehensif. Saya tidak mengajak kita untuk mengambil beberapa ayat untuk kita tafsirkan secara alegori. Tapi saya mau kita lihat secara komprehensif dan konteks. Bahwa dalam konteks ini Filistin adalah sistem tatanan dunia. Orang bilang itu udah kering. Ya, tapi Tuhan yang memang tunjuk ke sana. Dan digali lagi dan airnya keluar membual. Ya. Ini yang Alkitab mau Anda paham tentang Ibrani 12. Ya. Bahwa Tuhan goncang itu dunia. Ya. Bukan Anda dan saya. Pergeseran, perubahan, tatanan sistem yang digoncang itu dunia. Karena Tuhan sedang memperlihatkan bahwa hanya Dia satu-satunya yang unggul. Ingat, bukan siapa. Kalau kita justru yang menjadi penangkap goncangan itu berarti ada yang salah. Karena bukan Anda dan saya sasaran goncangan itu. Ya. Filistin bilang tutup. Ishak bilang gali. Dan air itu keluar. Bahkan ketika Tuhan sampaikan pesannya, janjinya tentang Ishak saja kan, Abraham diam tapi istrinya tertawa. Ya. Tertawa di balik kemah. Tertawa yang meremehkan Tuhan. Lalu kemudian akal-akalan. Jadi lahirlah Ismail. Ini jadi kacau balau. Maka dari itu akhirnya nama anak ini Ishak. Karena Ishak itu, nah nanti kita buka tentang Ishak. Ya, ini prinsip hidup orang percaya. Di mana firman Tuhan sebagai dasar atau pondasi. Harusnya begini. Ya. Jadi firman Tuhan
sebagai dasar atau pondasi. Bukan membangun firman dengan dasar diri sendiri. Seringkali saya ulang-ulang, ini saya sering ulang-ulang. Ya. Percaya Tuhan dengan jalan ngikutin Tuhan atau dengan jalan suruh Tuhan ngikutin kita. Ini saya ulang-ulang. Ya. Ulang-ulang biar makin paham, biar makin ngerti, biar makin kita bisa praktekin yang benar. Ya. Bahwa goncangan tidak ditujukan buat Anda dan saya, tapi kalau kita jadi ikut-ikutan tergoncang bersama dengan dunia ini, berarti pondasinya salah. Karena harusnya kita membangun diri di atas pondasi, yaitu firman Tuhan. Jadi bukan kita bangun firman Tuhan, pondasinya kita, tapi pondasinya itu firman. Sehingga yang kita bangun adalah tentang apa yang Tuhan ngomong. Kalau kita bangun pondasinya kita bangun apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ini prinsip hidupnya orang percaya. Ya. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Alkitab mencatat, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Kayaknya senang telinga ini kalau dengar kaya. Ya. Bicara tentang hal ini, saya tadi sampaikan tentang Ishak. Ya. Ketika Tuhan bilang nanti anakmu keturunan seperti begini, nanti akan mengandung. Ya, waktu itu Sarai sempat tertawa di balik kemah. Akhirnya anak itu diberi nama tertawa. Ya. Ishak itu artinya tertawa. Ya. Ini yang saya tadi sampaikan. Saya nggak mau secara alegoris, tapi ini memang secara konferensi. Mari kita periksa ini, dan ini pesan yang sangat dalam buat Anda dan saya di masa di mana goncangan sebetulnya sudah terjadi dari sekian waktu lamanya. Nah, hanya sekarang ada banyak tatanan yang berubah, ya. Dan tatanan yang berubah itu seharusnya Anda dan saya tetap menabur seperti Ishak. Ya. Anda dan saya tetap menabur percaya kepada Tuhan. Ya. Ini bicara tentang menabur iman. Yang mana di lahan yang sumurnya udah mati, dibuka lagi, airnya ngebual, ya, keluar. Lalu kemudian di tanah yang gak mungkin, tapi justru di tanah itu dia dapat hasil sekian ratus. Perhatikan baik, ini prinsip hidup orang percaya. Bukan peluang. Bukan karena relasi kita. Tapi karena blessing. Bukan faktor keberuntungan. Tapi karena berkat Tuhan. Karena ada blessing Tuhan buat Anda dan saya. Maka orang-orang yang diberkati, dia bersuka cita. Dan mereka yang bersuka cita, tabur imannya dalam setiap apapun yang dia sedang alami. Karena itu tidak terjadi untuk Anda, tapi terjadi pada Anda. Perhatian menggunakan kalimat ini. Ya. Goncangan itu bukan untuk kamu, tapi goncangan itu terjadi padamu. Ya. Karena itu kalau kita mau baca, ya saya mau ajak lihat teksnya. Maka menaburlah tertawa di tanah itu. Dalam tahun itu juga tertawa mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab tertawa diberkati Tuhan. Dan tertawa menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga tertawa menjadi sangat kaya. Wow. Ya. Prinsip hidup orang percaya. Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 2000 tahun sebelum masa ini udah dibukakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya tidak mudah ketika zamannya Abraham harus berperkara dengan perasaannya sendiri ketika berada di tanah Negeb. Tapi terbukti dari tanah Negeb mereka terpaksa harus berpisah. Abram dan keponakannya Lot, karena memang sudah terlalu besar mereka punya aset sehingga lahan itu tidak bisa menampung. Tapi Alkitab mencatat ketika Tuhan bawa dia ke Negeb, Negeb berada dalam kondisi kekeringan yang besar. Ketika generasi berikutnya, iman kembali ditentukan dengan sikap, di mana akhirnya Ishak harus menabur di tempat yang kering juga. Tetapi di tempat itu Alkitab mencatat, dia menjadi sangat kaya. Perhatikan, ada tujuan Tuhan, di mana di ayat 2 dari Mazmur 126 dikatakan begini. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan mau Anda dan saya menjadi tontonan. Tontonan dari keputusan iman kita. Tontonan di mana keadaan kita yang sudah pulih ini harusnya punya pola yang berbeda dengan dunia. Kita ini sudah dipulihkan. Di dalam Kristus Anda dan saya sudah dipulihkan. Dan orang-orang yang sudah dipulihkan tidak pernah menjadi cocok dengan dunia. Nah, ketika dunia mengalami apa yang disebut digoncangkan, dunia akan bereaksi. Nah, ketika dunia dan seisinya digoncangkan, maka kita yang hidup dalam dunia, kita juga berhadapan dengan ketidakmungkinan. Ketika kita berhadapan dengan ketidakmungkinan, maka respon Anda dan saya menentukan mengikuti bagaimana dunia menggeliat untuk menyesuaikan diri, atau Anda dan saya menjadi menggeliat untuk selaras dengan Tuhan. Sampai kapanpun kita akan hidup dalam dunia ketidakmungkinan selama masih di dunia. Karena dunia itu isinya adalah ketidakmungkinan. Dan sengaja, ya, memang Tuhan goncang ini dunia supaya bangsa-bangsa bisa mendapat tontonan bahwa kita tidak salah mengambil keputusan siapa Allah yang kita percaya. Dan Alkitab mencatat prinsip hidup kita ini orang percaya seperti mimpi. Ya. Ingat, Alkitab mengatakan seperti mimpi. Tetapi bukan mimpi. Ini kenyataan. Di mana Anda dan saya memilih untuk ikut pada apa yang tidak tergoncangkan. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Anda dan saya sudah terima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus dan kuasa. Itulah tatanan daripada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu sendiri. Makanya perhatikan. Ya, perhatikan dari catatannya bahwa kita ini sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau Anda baca buku, Alkitab buku, ya, di Alkitab buku itu judul perikop dari Ibrani 12:18 sampai dengan ayat 29 itu tanggung jawab yang berat, kalau nggak salah itu judulnya. Ya. Kenapa tanggung jawab yang berat? Karena Anda dan saya tidak berjuang lagi untuk pulih. Karena di dalam Kristus memang kita ini sudah dipulihkan. Ya. Perjuangan Anda dan saya adalah tetap pada apa yang tidak tergoncangkan. Ya. Karena itu saya ulang-ulang mengajarkan dari Alkitab, kerajaan sorga, kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang sekarang sedang terjadi
tatanan kerajaan Allah, kerajaan sorga itu di muka bumi. Dan tatanannya adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus, dan kuasa. Maka dari itu ada 4 hal yang Alkitab perintah Anda dan saya supaya tetap pada apa yang tidak tergoncangkan. Makanya dikatakan marilah kita ngucap syukur. Ya. Ngucap syukur bukan Anda dan saya menerima keadaan, tetapi Anda dan saya menerima kebenaran. Ya. Ingat, kebenaran dengan kenyataan adalah 2 hal yang berbeda. Makanya mengucap syukur itu adalah tentang kebenaran, bukan tentang kenyataan. Ya. Bicara soal kenyataan, sekali lagi, Anda dan saya hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakmungkinan. Ya. Kebenarannya adalah sumber berkat kita Tuhan. Kebenarannya adalah pemelihara hidup kita adalah Tuhan. Kenyataannya adalah secara global dunia dalam kesusahan. Itu kenyataannya. Kenyataannya adalah ada yang kehilangan pekerjaan. Kenyataannya adalah ada yang mengalami penderitaan dalam hidup ini. Tapi kebenarannya adalah, saudara, orang-orang yang bersyukur karena dia hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kenyataan, kamu gak bisa bersyukur. Karena itu kamu sudah terima kebenaran, maka mari bersyukur supaya Anda dan saya tetap berada pada apa yang tidak tergoncangkan. Marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ingat kan urutannya, kebenaran, damai sejahtera. Dan yang nomor 2 dikatakan beribadah kepada Allah. Ya, beribadahnya kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Di mana Anda dan saya tetap bertekun untuk nyenenginnya Tuhan. Ya, cari mukanya kepada Tuhan. Terus mengejar perkenanan. Orang yang mengejar perkenanan keseluruhan keberadaan dirinya, dia akan fokus pada apa yang membuat dia nggak tergoncangkan pindah. Ya. Kamu kemudian beribadah kepada Allah dengan hormat. Masih ingat hitungannya lagi? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sebuah respek, ya, sebuah hormat, sikap kepada Tuhan, di mana Anda dan saya tidak melanggar tatanan-tatanan yang benar di dunia ini. Sementara kita menghormati Tuhan ketika Anda dan saya harus menghadapi kenyataan yang ada. Ya. Lalu kemudian kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, kuasa. Marilah kita beribadah kepada Allah dengan takut. Ya. Bicara takut. Ya. Bicara tentang otoritas. Konteksnya bicara tentang kedaulatan. Bahwa Anda dan saya beribadah dengan mengakui kedaulatannya. Bahwa kenyataan yang kamu lihat, tapi mari sama-sama kita katakan, Tuhan gak berubah. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan tetap baik adanya. Kenyataannya, dunia tidak baik-baik saja. Kebenarannya, Allah itu baik. Untuk selama-lamanya, kasih setianya. Jemaat Tuhan, untuk jaga orang percaya dari zaman dulu, Allah di dalam perjanjian lama ia membuat banyak aturan. Kemudian di dalam perjanjian baru, Dia Allah membuat kita ini sebagai materai miliknya melalui Roh Kudus. Nah, sampai sekarang Dia Tuhan masih terus menjaga orang percaya dengan imannya, dengan menggoncangkan sistem tatanan dunia. Ketika dunia digoncangkan Tuhan, maka seisi dunia turut digoncangkan. Namun ingat,
Ingat selalu bahwa bukan kita yang digoncangkan, melainkan sistem tatanan dunia dengan tujuan hanya Dia satu-satunya yang layak disembah. Tuhan Yesus memberkati.